Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, tentunya kita masih diberi kesehatan, kita masih bisa beraktivitas, melanjutkan belajarnya. Jangan lupa berdoa sebelum kita memulai belajar. Kita lanjutkan pembelajaran tentang bioteknologi. Pada pembelajaran yang pertama, kalian sudah mempelajari tentang apa itu bioteknologi, kemudian juga pengelompokan bioteknologi. Ada bioteknologi tradisional atau bioteknologi sederhana dan bioteknologi modern. Kalian juga sudah dikenalkan tentang teknologi DNA rekombinan atau rekayasa genetika, yaitu teknologi yang memiliki kemampuan untuk memotong DNA dan menyisipkan pada organisme yang lain sehingga sifatnya mengalami perubahan. Seperti kalian ketahui bahwa bioteknologi itu dapat dimanfaatkan dalam beberapa bidang: pertanian atau pangan, peternakan, kesehatan, industri, dan sebagainya. Kalian sudah mempelajari tentang pemanfaatan bioteknologi dalam bidang pertanian, yang tujuannya adalah untuk meningkatkan produksi dan kualitas hasil tanaman budidaya, juga untuk menghasilkan tanaman yang tahan terhadap hama tertentu. Kita lanjutkan sekarang, kita pelajari penerapan atau pemanfaatan bioteknologi dalam bidang peternakan. Tidak jauh beda dengan bidang pertanian, bioteknologi dalam bidang peternakan dikembangkan untuk meningkatkan produksi susu, misalnya daging, juga untuk menghasilkan hewan-hewan ternak yang tahan terhadap penyakit tertentu. Jadi, organisme transgenik juga dikembangkan dalam bidang peternakan. Misalnya peningkatan produksi susu pada sapi perah. Peningkatan produksi susu dilakukan dengan cara menyuntikkan hormon bovine somatotropin atau BST. Karena hormon inilah yang berfungsi merangsang kelenjar air susu menghasilkan susu lebih banyak. Atau dengan membuat sapi perah transgenik yang memproduksi hormon BST lebih banyak, sehingga produksi susu meningkat. Dengan dikembangkannya teknologi DNA rekombinan, saat ini juga sudah bisa dihasilkan, selain sapi yang menghasilkan hormon BST sehingga menghasilkan susu lebih banyak, juga ada sapi transgenik penghasil daging, dan yang lebih hebat lagi juga ada sapi penghasil ASI. Artinya sapi perah itu menghasilkan air susu yang komposisinya tentunya juga kualitasnya sama dengan ASI. Pada gambar di bawah ini tampak ini sapi transgenik penghasil daging. Kemudian di sebelahnya ini sapi transgenik penghasil ASI. Ini terjadi karena terjadinya pengubahan DNA atau rekayasa genetika.
Kita lanjutkan. Selain meningkatkan produksi susu, rekayasa genetika juga dapat dilakukan agar hewan ternak tahan terhadap penyakit. Misalnya penyakit mastitis. Penyakit mastitis adalah penyakit yang menyebabkan pembengkakan pada kelenjar susu. Jadi pada kelenjar susu hewan ternak terjadi peradangan, akhirnya membengkak, kemudian menyebabkan produksi susu dari hewan ternak itu menurun, bisa sampai 50%. Nah, pembengkakan itu disebabkan oleh infeksi bakteri namanya Staphylococcus aureus. Nah, ternyata di alam ini ada bakteri tertentu yang menghasilkan enzim yang bisa menyebabkan kekebalan pada hewan ternak terhadap penyakit mastitis, yaitu enzim lisostapin. Nah, selanjutnya DNA penghasil enzim lisostapin itulah yang dimanfaatkan oleh ahli-ahli biologi. Kamu perhatikan saja diagramnya. Ini adalah diagram rekayasa genetika pada hewan ternak supaya hewan ternak itu memiliki kekebalan terhadap penyakit mastitis. Langkah yang pertama, gen penghasil enzim lisostapin diambil dari bakteri Staphylococcus simulans. Nah, tentunya pengambilannya dilakukan pemotongan menggunakan enzim retriksi. Selanjutnya, DNA penghasil enzim lisostapin disisipkan pada plasmid. Nah, plasmid sebagai vektornya. Selanjutnya, untuk menyisipkan itu menggunakan enzim ligase. Prinsipnya sama. Dimasukkan ke dalam sel hewan penerima. Nah, berikutnya, di dalam sel hewan penerima terdapat DNA penghasil enzim lisostapin yang menyebabkan kebal terhadap penyakit mastitis. Kita lanjutkan. Untuk menghasilkan hewan ternak yang memiliki sifat-sifat yang baik, atau katakan hewan ternak unggul, itu bisa juga dilakukan dengan teknik cloning. Cloning itu berasal dari kata clone yang artinya sekelompok makhluk hidup. Sekelompok itu artinya lebih dari satu yang memiliki sifat yang sama. Nah, untuk mendapatkan klon, untuk mendapatkan sekelompok makhluk hidup yang memiliki sifat-sifat yang sama itu disebut dengan cloning. Baik, selain rekayasa genetika, teknik lain yang banyak digunakan dalam bidang peternakan yaitu teknik cloning. Cloning adalah penggunaan sel somatik atau sel tubuh makhluk hidup multiseluler, makhluk hidup bersel banyak, untuk menghasilkan satu atau lebih individu dengan materi genetik yang sama atau identik. Jadi kalau materi genetik yang dimaksud adalah DNA-nya sama, otomatis sifat makhluk hidup itu sama. Tentunya sifat yang dimaksud adalah sifat yang baik yang dikehendaki.
Dengan teknik cloning dapat digunakan untuk menghasilkan individu baru yang seragam dengan sifat-sifat unggul. Nah, ini ilustrasi atau gambaran cloning. Sekelompok makhluk hidup, artinya lebih dari satu, yang memiliki sifat genetik atau DNA yang sama. Kalau DNA-nya sama, otomatis sifat-sifatnya sama, jenis kelaminnya sama, kemudian karakteristik atau ciri-cirinya juga sama. Gambar di atas ini adalah domba hasil cloning. Pada tahun 1986, ilmuwan Skotlandia itu berhasil melakukan cloning pada domba. Jadi domba ini hasil cloning lahir tanpa ayah. Setelah usia 6 bulan, besarnya sama, orang tidak bisa membedakan mana keturunan hasil cloning dan mana induknya. Karena klon itu sama seperti fotokopi. Nah, bagaimana menghasilkan keturunan dengan sifat yang sama dengan teknik cloning tersebut? Perhatikan diagram berikut ini. Ini adalah bagan cloning domba Dolly yang dilakukan oleh Ian Wilmut. Tadi disebutkan bahwa cloning adalah pemanfaatan sel tubuh atau sel somatik hewan multiseluler banyak sel untuk menghasilkan satu atau lebih individu baru dengan sifat yang sama. Yang pertama kali dilakukan, sel telur domba betina Scottish Blackfish. Ini, perhatikan kursornya. Ini adalah domba betina yang mukanya hitam atau Scottish Blackfish. Dikeluarkan intinya. Jadi sel telurnya diambil, selanjutnya inti sel telurnya dibuang. Berarti tinggal organel sel dan plasma selnya. Selanjutnya, Ian Wilmut mengambil atau memanfaatkan sel tubuh atau sel somatis diambilkan dari sel kelenjar susu. Jadi selain sel sperma dan sel telur itu termasuk sel tubuh. Sel kelenjar susu, sel-sel yang menghasilkan air susu itu termasuk sel tubuh. Sel kelenjar susu domba betina Fine Dorset. Nah, ini yang bawah. Ini domba betina penghasil susu atau domba perah ya. Inti sel kelenjar susu berarti inti yang bersifat 2N atau diploid ya. Intinya diambil, intinya saja. Selanjutnya, inti sel tubuh yang bersifat diploid itu dengan teknik kejut listrik dimasukkan ke dalam sel telur yang sebelumnya inti sel telurnya telah dibuang. Nah, ternyata berhasil masuk. Ini sama dengan telur yang sudah dibuai. Nah, telur yang sudah dibuai oleh sel sperma, ya, telur itu mengandung kromosom yang sifatnya haploid N, tidak berpasangan. Sel sperma juga demikian. Setelah sel telur dibuai oleh sel sperma menjadi 2N. Jadi zigot itu adalah satu sel berasal dari peleburan 2 inti sel haploid menjadi 2N. Jadi kalau telur itu berisi inti diploid, itu sama dengan sel telur yang telah dibuai oleh sel sperma. Nah,
Sel telur yang berisi inti diploid ini, cuma ini diambilkan dari sel tubuh, yaitu sel kelenjar susu, ternyata bisa membelah seperti telur yang sudah dibuai oleh sel sperma. Zigot berkembang menjadi morula, kemudian blastula. Nah, pada masa blastula itu kemudian dimasukkan ke dalam rahim domba betina Scottish Blackfish yang lain. Baik, perhatikan sekali lagi. Inti sel kelenjar susu domba betina Fine Dorset ini dipindahkan ke dalam sel telur domba betina Scottish Blackfish dengan fertilisasi tiruan menggunakan kejutan listrik. Nah, selanjutnya sel telur yang mendapatkan inti sel tubuh tadi setelah 6 hari, embrio awalnya berkembang menjadi blastula, ya, sama seperti pada manusia prinsipnya karena sama-sama mamalia. Embrio awal yaitu blastula itu dipindahkan ke dalam uterus domba betina Scottish Blackfish yang lain, dimasukkan ke sini. Nah, selanjutnya prosesnya berhasil dan domba betina Scottish Blackfish ini hamil. Setelah 148 hari kemudian lahirlah anak domba yang diberi nama domba Dolly. Nah, baik. Anak domba ini lahir tanpa ayah. Kita lihat, sel telur diambil domba betina, Scottish Blackfish. Sel tubuh diambil dari kelenjar susu domba betina Fine Dorset. Kemudian, embrio awal dimasukkan ke dalam domba betina tentunya, yaitu Scottish Blackfish yang lain, bukan yang di atas tadi. Kemudian hamil melahirkan anak domba. Nah, anak domba ini secara genetik sifatnya mirip karena yang mengatur sifat-sifat itu adalah DNA. DNA terdapat di dalam kromosom, kromosom terdapat di dalam inti sel. Nah, inti selnya tadi diambil dari domba betina Fine Dorset. Berarti sifatnya mirip dengan Fine Dorset. Jenis kelaminnya betina setelah usia atau umur 6 bulan, orang sudah tidak bisa membedakan mana induknya, mana keturunan hasil cloningnya. Nah, Ian Wilmut berhasil melakukan cloning pada mamalia. Nah, tentunya karena manusia juga termasuk mamalia pada dasarnya, itu juga bisa dilakukan pada manusia. Tetapi ya tentunya bertentangan dengan yang disebut dengan etika biologi. Artinya tidak boleh dilakukan pada manusia. Kalau itu dilakukan pada manusia, seperti gambar yang sebelumnya tadi, ya. Kalau misalnya yang di-cloning itu adalah diambilkan dari sel tubuh saya, nanti akan lahir anak kecil sama seperti Pak Iksan dulu. Kemudian masa anak-anak sama persis. Kemudian kalau misalnya Pak Iksan meninggal, masih ada Pak Iksan yang baru. Oleh karena itu, ini dilarang dilakukan pada manusia karena bertentangan dengan norma-norma agama dan sosial. Misalnya manusia ingin membuat suatu klub sepak bola, pemainnya Messi semua misalnya ya. Kemudian penjaga gawangnya saja yang beda.
diambilkan dari penjaga gawang yang baik, paling baik, yaitu tinggal mengkloning aja. Nanti ada 10 pemain, itu Messi semua. Itu kalau dilakukan pada manusia, dan itu bisa dilakukan. Tetapi tidak boleh dilakukan. Bertentangan dengan etika biologi. Nah, itu kemajuan bioteknologi. Ya, kita lanjutkan. Kita pelajari sekarang bioteknologi dalam bidang kesehatan. Bioteknologi juga bisa dimanfaatkan dalam bidang kesehatan. Bioteknologi banyak diaplikasikan dalam bidang kesehatan atau medis, misalnya pembuatan antibiotik, hormon manusia, dan vaksin. Kita lanjutkan. Pembuatan antibiotik. Antibiotik merupakan senyawa yang dapat menghambat pertumbuhan organisme lain, khususnya bakteri. Tentunya kalian mengetahui ketika kalian sakit, batuk, pasti dokter akan memberikan antibiotik. Biasanya yang rasanya atau baunya ya tidak sedap, menyengat, ya. Kemudian dokter menyarankan untuk yang ini diminum sampai habis, itulah antibiotiknya. Antibiotik itu fungsinya menghambat pertumbuhan kuman penyebab penyakit. Nah, kalau penyebab penyakitnya, misalnya bakterinya dihambat pertumbuhannya, diharapkan sel darah putih di dalam tubuh kita mampu untuk melawan atau membunuhnya. Nah, zat antibiotik itu dihasilkan oleh jamur. Misalnya ada jamur Penicillium notatum. Ini menghasilkan zat antibiotik penisilin yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri. Dahulu orang mendapatkan antibiotik penisilin ini mengambil langsung dari jamur penisilin. Jadi jamur Penicillium notatum ini dikulturkan, dikembangbiakkan. Nah, selanjutnya diambil antibiotiknya dan itu yang diberikan kepada manusia. Dengan kemajuan bioteknologi, baik ini contoh bermacam-macam zat antibiotik, ada penisilin, ada streptomycin, neomycin, tetracycline, ya, bacitracin. Ini dihasilkan oleh jamur-jamur atau bakteri ya yang ada di sebelahnya ini. Misalnya antibiotik streptomycin ini dihasilkan oleh jamur Streptomyces griseus. Dan selanjutnya, penisilin dihasilkan oleh jamur Penicillium notatum. Nah, jamur Penicillium notatum ini banyak tumbuh di bongkok kalau orang Jawa menyebut ya, itu apa? Tangkai daunnya kelapa itu kalau sudah lapuk, lembab, biasanya ada jamurnya. Nah, di situ ada jamur Penicillium notatum. Makanya orang dulu untuk menyembuhkan luka biasanya mengambil jamur yang warnanya putih, ada kekuningan atau warna yang lain di situ. Nah, itu diambil kemudian ditaburkan pada luka. Meyakini sembuh karena apa? Di situ ada antibiotik namanya penisilin yang bisa menghambat pertumbuhan bakteri penyebab luka tadi. Kita lanjutkan. Seiring dengan perkembangan bioteknologi, antibiotik, hormon, antibodi tidak hanya diperoleh dari sumbernya secara langsung, melainkan dengan menerapkan teknik DNA, rekayasa
genetika. Bakteri E. coli yang telah diubah, jadi masih tetap memanfaatkan bakteri di dalam usus besar manusia, tetapi selanjutnya diubah DNA-nya dengan mendapatkan sisipan DNA dari organisme lain, dapat menghasilkan bakteri, menghasilkan berbagai macam zat untuk pengobatan maupun diagnosa penyakit dalam bidang kesehatan. Jadi bakteri coli itu tentunya bakteri coli yang telah diubah DNA-nya, ya, mendapatkan sisipan DNA dari organisme lain, dapat menghasilkan berbagai macam zat seperti antibiotik, vaksin, juga hormon untuk kesehatan manusia. Kita lanjutkan. Nah, ini beberapa produk bioteknologi dalam bidang kesehatan dengan teknik DNA rekombinan. Ya, yang sudah pernah saya sampaikan yaitu hormon insulin. Jadi hormon insulin, ya, itu tidak diperoleh dari pankreas secara langsung, tetapi bakteri coli itu bisa menghasilkan hormon insulin. Tetapi bakteri coli yang telah diubah DNA-nya mendapatkan sisipan DNA dari sel pankreas, yaitu sel yang menghasilkan hormon insulin. Produk-produk yang lain ada interferon. Ini fungsinya untuk melawan infeksi dan meningkatkan sistem kekebalan. Vaksin, meningkatkan kekebalan tubuh, bermacam-macam vaksin. Jadi kalau zaman dahulu namanya pabrik vaksin, ya, itu memiliki perpustakaan kuman. Karena zaman dahulu vaksin itu diperoleh dari sumbernya langsung. Vaksin itu adalah kuman penyakit, bisa virus, bisa bakteri yang dilemahkan. Jadi otomatis namanya pabrik vaksin itu harus memiliki bermacam-macam kuman penyakit atau yang disebut dengan perpustakaan kuman. Nah, selanjutnya kuman-kuman itu dilemahkan. Kuman yang telah dilemahkan itu disebut dengan vaksin. Nah, dewasa ini atau saat ini dengan kemajuan bioteknologi, vaksin tidak diperoleh dari sumbernya langsung. Tidak dari kumannya, tetapi bisa dilakukan dengan memanfaatkan bakteri coli yang telah diubah DNA-nya. Nanti berikutnya kalian akan mendapatkan pembelajaran tentang ini. Bagaimana proses pembuatan vaksin dengan teknologi DNA rekombinan. Demikian juga enzim, antibiotik tadi, penisilin. Ada juga antibodi monoklonal. Nah, ini cukup populer, banyak membantu penderita kanker, ya, yang fungsinya untuk melawan dan membunuh sel tumor atau kanker. Termasuk juga anak-anak yang mengalami masalah pertumbuhan. Hormon pertumbuhannya kurang sehingga kekerdilan misalnya. Nah, di situ bisa dibantu dengan hormon pertumbuhan untuk melawan kekerdilan. Kemudian ada juga aktivator plasminogen. Ini untuk melarutkan darah beku. Berarti untuk mencegah terjadinya stroke, pembekuan darah. Inilah produk-produk bioteknologi modern, ya, di bidang kesehatan. Kita lanjutkan. Ya. Kita pelajari sekarang bagaimana pembuatan hormon insulin atau insulin sintetis atau humulin dengan memanfaatkan mikroorganisme, yaitu bakteri coli.
Penyakit diabetes disebabkan jika seseorang tidak dapat menghasilkan hormon insulin. Artinya pankreasnya tidak menghasilkan hormon insulin yang mencukupi. Yang disebabkan rusaknya sel-sel di pankreas. Orang yang menderita penyakit diabetes mellitus memiliki kadar gula dalam darah yang tinggi dan akhirnya terbuang bersama urin. Penderita diabetes mellitus perlu mendapatkan tambahan hormon insulin sintetis. Melalui rekayasa genetika, ilmuwan mampu memproduksi hormon insulin sintetis seperti hormon insulin yang dihasilkan pankreas manusia. Jadi insulin yang dihasilkan dengan teknik rekayasa genetika ini sama seperti yang dihasilkan pankreas. Tahukah kamu bagaimana hormon insulin sintetis dihasilkan? Perhatikan diagram berikut ini. Ini gambar rekombinasi gen pengode insulin pada bakteri E. coli. Jadi, memanfaatkan bakteri E. coli dan sel-sel di pankreas. Baik, saya awali dari sini. Insulin itu dihasilkan oleh sel-sel khusus di pankreas, karena pankreas itu organ yang menghasilkan enzim-enzim pencernaan juga, bahkan ada bermacam-macam enzim, juga menghasilkan hormon insulin. Ada sel khusus di pankreas yang menghasilkan hormon insulin, yaitu sel beta. Nah, mengapa sel beta itu menghasilkan hormon insulin? Karena sel-sel beta di pankreas itu memiliki DNA penghasil insulin atau DNA pengode insulin. Selanjutnya, DNA penghasil atau pengode insulin itu dipotong menggunakan enzim retriksi. Selanjutnya, plasmid dari bakteri E. coli diambil, kemudian DNA pengode insulin disisipkan pada plasmid. Untuk menyisipkan menggunakan enzim ligase. Setelah melekat pada plasmid, plasmid ini fungsinya sebagai vektor, sebagai perantara untuk membawa. Selanjutnya, plasmid atau vektor ini dimasukkan kembali ke dalam bakteri coli. Nah, sekarang bakteri coli ini DNA-nya memiliki gen atau DNA penghasil insulin. Akhirnya, bakteri coli ini bisa menghasilkan hormon insulin. Jadi sebelumnya dikulturkan, dikembangbiakkan, perkembangbiakannya cepat dengan membelah diri, dan masing-masing hasil perkembangbiakan itu menghasilkan hormon insulin. Oleh karena itu sekarang insulin itu bisa diproduksi dalam skala besar, jumlah yang banyak, dan insulin yang dihasilkan sifatnya murni, sama seperti insulin yang dihasilkan pankreas. Kalau zaman dahulu, untuk mendapatkan insulin, manusia mengambil pankreas hewan-hewan mamalia, kemudian diekstrak, di blender halus, kemudian disaring-saring untuk memisahkan hormon insulin dengan bahan-bahan yang lain. Nah, insulin yang dihasilkan sedikit, kemudian prosesnya lama pemisahan itu, dan itu pun masih tercampur dengan bahan yang lain. Baik, ini penjelasannya yang ada di bawahnya. DNA yang mengkode hormon insulin dalam sel pankreas diambil. DNA tersebut direkombinasikan atau dimasukkan ke dalam vektor. Misalnya plasmid, jadi vektornya menggunakan plasmid. Yang ketiga, menggabungkan atau merekomendasi potongan DNA yang mengode gen penghasil insulin dengan vektor. Ini menggunakan, untuk melekatkan menggunakan enzim ligase. Ibaratnya sebagai lemnya.
Plasmid yang telah mengandung DNA pengode insulin atau penghasil insulin dimasukkan ke dalam sel bakteri E. coli, sehingga bakteri E. coli mengandung DNA penghasil atau pengode hormon insulin. Dengan memiliki DNA tersebut, bakteri mampu menghasilkan insulin. Kita lanjutkan. Vaksin. Pada prinsipnya sama seperti untuk mendapatkan hormon insulin tadi. Pernahkah kalian mendapatkan imunisasi atau vaksinasi? Nah, tentunya semuanya pernah mendapatkan di pos-posyandu ketika kalian masih balita. Nah, apa itu imunisasi atau vaksinasi? Imunisasi atau vaksinasi merupakan suatu proses untuk peningkatan sistem kekebalan tubuh supaya kebal terhadap penyakit tertentu dengan cara memasukkan vaksin ke dalam tubuh seseorang. Sehingga tubuh orang tersebut atau anak tersebut memiliki kekebalan terhadap penyakit tertentu yang disebabkan oleh virus atau bakteri. Misalnya hepatitis, ada vaksin polio, ada vaksin campak, dan sebagainya. Vaksin dapat berupa bakteri atau virus, atau dengan istilah lain disebut dengan antigen yang telah dilemahkan atau bagian kecil dari tubuh bakteri atau virus. Seperti halnya hormon dan zat antibiotik, saat ini telah banyak dikembangkan vaksin dengan menerapkan teknik rekayasa genetika. Contoh vaksin rekombinan yaitu vaksin hepatitis B yang berupa selubung protein dari virus hepatitis B. Vaksin ini diproduksi secara rekayasa genetika oleh ragi atau jamur Saccharomyces cerevisiae. Penggunaan vaksin yang diproduksi dengan cara tersebut dinilai lebih aman dibanding dengan vaksin yang menggunakan seluruh bagian virus karena senyawa berbahaya yang terdapat pada virus tidak ikut terproduksi. Kita lanjutkan. Nah, bagaimana proses pembuatan vaksin hepatitis B ya dengan teknik rekayasa genetika tersebut. Yang pertama, virus hepatitis B artinya virus penyebab penyakit hepatitis ya. DNA-nya diambil. Artinya di sini sebetulnya tubuh manusia itu bisa membentuk zat antibodi atau melawan kuman tadi dengan mengenali protein pada selubung dari virus ini. Nah, jadi virus hepatitis B ini menghasilkan senyawa protein ya, protein yang dihasilkan oleh tubuhnya. Kemudian DNA penghasil protein itulah yang dimanfaatkan. Karena nanti tubuh itu mengenali penyakit dari proteinnya itu. Makanya yang dimanfaatkan adalah DNA atau RNA penghasil proteinnya. Nah, DNA penghasil protein selanjutnya dipotong menggunakan enzim retriksi. Kemudian DNA penghasil protein itu disisipkan pada plasmid. Sebelumnya plasmidnya ada bagian yang dipotong untuk memberi tempat pada DNA penghasil protein tadi. Pemotongan sama menggunakan enzim retriksi, kemudian disisipkan pada plasmid ini menggunakan enzim ligase. Setelah berhasil dimasukkan ke dalam
sel bakteri coli lagi. Nah, selanjutnya bakteri coli yang telah mendapatkan DNA penghasil protein khusus tadi ditumbuhkan, dikulturkan, diperbanyak. Nah, masing-masing bakteri ini menghasilkan atau dapat menghasilkan protein khusus tadi. Nah, selanjutnya protein khusus tadi itulah yang dimanfaatkan untuk vaksin hepatitis B. Jadi, saya ulang, gen yang mengode protein yang terdapat dalam permukaan bakteri atau virus diisolasi. Ini gambar yang di atas ini. Ini gen penghasil protein yang terdapat dalam permukaan bakteri. Diisolasi, dipotong atau diambil menggunakan enzim retriksi. Kemudian gen tersebut selanjutnya dimasukkan ke dalam sel Saccharomyces. Nah, dimasukkan dalam plasmidnya maksudnya di sini. Sel Saccharomyces akan menghasilkan protein, akhirnya menghasilkan protein. Ya tentunya sel Saccharomyces, jadi ini tidak menggunakan bakteri coli, tetapi menggunakan sel jamur Saccharomyces. Akhirnya sel Saccharomyces itu sama seperti sel-sel atau ragi ya untuk membuat tape itu. Itu bisa menghasilkan protein yang sama dengan yang terdapat pada permukaan bakteri atau virus penyebab penyakit tadi. Jika protein tersebut disuntikkan ke dalam tubuh manusia, jadi yang disuntikkan bukan sel Saccharomyces-nya, tetapi protein yang dihasilkan oleh sel Saccharomyces. Jika protein tadi itu disebut dengan vaksin, ya. Jika protein tersebut disuntikkan ke dalam tubuh manusia atau dilakukan vaksinasi menggunakan protein tadi, maka tubuh akan memproduksi antibodi yang akan menangkal serangan bakteri atau virus yang sesungguhnya. Kita lanjutkan. Nah, sekarang bagaimana mekanisme pembentukan antibodi dalam tubuh ketika seseorang mendapatkan vaksin? Nah, mungkin dalam waktu yang tidak lama, kalian nantinya juga akan mendapatkan vaksin COVID. Kalau bapak-bapak ibu guru, itu saya sudah mendapatkan vaksin COVID. Nah, bagaimana reaksi tubuh setelah mendapatkan vaksin? Baik, perhatikan di sini, vaksin sebenarnya itu sekarang yang dimanfaatkan adalah protein khusus dari virus atau bakteri. Nah, ini bisa dihasilkan oleh jamur Saccharomyces, tetapi jamur Saccharomyces yang telah diubah DNA-nya. Seperti penjelasan saya di atas tadi. Nah, protein khusus dari virus atau bakteri ya itu disebut dengan vaksin. Vaksin itu merupakan benda asing atau antigen. Kalau antigen atau vaksin itu dimasukkan ke dalam tubuh, maka sel darah putih yaitu limfosit B akan mengenali itu. Jadi sel darah putih itu akan mengenali penyakit itu sebetulnya melewati protein yang dihasilkan oleh selubung tubuh bagian luarnya itu. Nah, kemudian sel darah putih mengenali
merespon vaksin atau antigen tadi dengan sel darah putih membelah. Nah, di sini sel darah putih membelah menjadi dua macam. Jadi yang pertama, setelah mengenali protein tadi, dia akan membentuk antibodi, molekul antibodi. Nah, selanjutnya membelah menjadi dua macam. Jadi setelah membentuk antibodi, ini antibodinya yang seperti Y biru ini, ya. Jadi yang warnanya kuning ini adalah protein khusus, ya. Protein inilah yang menyebabkan sel darah putih atau limfosit B mengenali dan membentuk antibodi. Sekarang sudah terbentuk antibodi, kemudian membelah menjadi dua, yaitu artinya dua macam, ada sel memori, ada sel plasma. Nah, sel plasma ini berfungsi untuk melepaskan antibodi, dilepaskan oleh sel plasma. Kemudian ada juga sel yang fungsinya menyimpan antibodi. Jadi kalau seorang sudah diberi vaksin, dia akan membentuk zat antibodi, ya. Kalau belum divaksin ya tidak terbentuk, ya. Nah, antibodi itu kemudian disimpan oleh sel-sel memori ini. Nah, suatu saat ada kuman masuk, sel memori inilah yang akan dimanfaatkan kembali untuk melawan kuman. Jadi saya ulang, bakteri dan virus memiliki protein khusus pada permukaan luarnya. Jika protein ini dimasukkan ke dalam tubuh manusia, maka sel darah putih atau limfosit B akan mengenali protein tersebut dan membelah menjadi sel plasma dan sel memori. Jadi sebelum membelah sebetulnya membentuk zat antibodi, kemudian membelah menjadi sel plasma dan sel memori. Sel plasma, jadi saya ulang, protein khusus itu dengan kemajuan bioteknologi bisa diperoleh tidak dari sumbernya langsung, tetapi bisa diperoleh dengan cara rekayasa genetika, yaitu menggunakan jamur Saccharomyces atau ragi. Ragi jamur Saccharomyces yang telah diubah DNA-nya. Kita lanjutkan. Setelah membentuk zat antibodi, kemudian membelah menjadi sel plasma dan sel memori. Nah, sel plasma itu fungsinya untuk melepaskan antibodi kalau ada kuman yang masuk ke dalam tubuh. Kemudian sel memori akan tetap mengikat antibodi untuk digunakan ketika ada bakteri atau virus yang sebenarnya masuk ke dalam tubuh. Sehingga tubuh dapat dengan segera menangkal bakteri atau virus tersebut, sehingga orang tersebut tidak jatuh sakit. Kita lanjutkan. Nah, antibodi monoklonal. Masih ingatkah kamu apa itu vaksin? Vaksin merupakan suatu antigen atau benda asing. Ketika vaksin dimasukkan ke dalam tubuh, akan memicu sel limfosit B untuk menghasilkan antibodi tertentu untuk menghancurkan antigen itu. Antibodi monoklonal adalah antibodi yang khusus atau spesifik untuk satu jenis antigen yang dihasilkan dari suatu jenis sel limfosit B yang merupakan hasil cloning dari sel induk. Antibodi monoklonal umumnya dihasilkan dari kultur sel yang melibatkan penggabungan atau fusi sel myeloma atau sel tumor dan sel limfosit B dari tikus atau dari kelinci. Jadi, antibodi monoklonal ini dihasilkan dari kultur sel yang melibatkan penggabungan sel tumor dan sel limfosit
B dari tikus atau dari kelinci. Baik, untuk lebih jelasnya, kalian perhatikan diagram ini. Yang pertama dilakukan adalah tikus atau kelinci diimunisasi terlebih dahulu dengan antigen tertentu. Akibatnya, sel limfosit B dari kelinci ini akan mengenali antigen tersebut dan tentunya akan membentuk zat antibodi. Kemudian, sel limfosit selanjutnya difusikan dengan sel tumor. Jadi, sel limfosit B yang telah membentuk zat antibodi tadi digabungkan dengan sel tumor. Nah, ini perhatikan gambarnya. Ini sel limfosit B yang sudah membentuk antibodi. Karena sebelumnya divaksin, kemudian ini sel tumornya digabungkan seperti ini. Membentuk hibridoma. Selanjutnya, fusi sel tumor dimaksudkan agar sel limfosit B dapat terus membelah menghasilkan antibodi. Kita tahu bahwa sel tumor itu kan sel yang aktif membelah dan pembelahannya cepat. Difusikan di sini tujuannya supaya menghasilkan antibodi lebih banyak. Karena sel tumor ini cepat membelah. Sel hibridoma kemudian diseleksi. Jadi fusi dari kedua sel ini kemudian diseleksi untuk selanjutnya dikulturkan untuk menghasilkan lebih banyak antibodi. Jadi, sel hibridoma yang merupakan fusi atau gabungan dari sel limfosit B yang telah mengandung antibodi, ya, ini setelah dikulturkan, dikembangbiakkan, selanjutnya diseleksi. Kemudian setelah diseleksi, kemudian dilakukan pemurnian. Artinya di sini diambil antibodinya saja. Antibodi yang dihasilkan selanjutnya dimurnikan. Kemudian dikemas untuk digunakan terapi, misalnya terapi artritis, peradangan sendi, kanker payudara, leukemia atau kanker darah, dan jenis kanker lainnya. Nah, antibodi monoklonal ini termasuk penemuan yang cukup populer, ya, karena sebelumnya kanker tumor itu tidak ada obatnya. Nah, kemudian dengan ditemukannya antibodi monoklonal, ini bisa digunakan untuk proses penyembuhan, walaupun tidak langsung, artinya harus dilakukan terapi. Kita lanjutkan. Kita pelajari sekarang bioteknologi lingkungan. Nah, pernahkah kamu mendengar informasi tentang pencemaran air laut oleh tumpahan minyak? Iya, tentunya kalian pernah mendengar itu. Ada kapal tanker membawa minyak dalam jumlah banyak, kemudian mengalami kecelakaan tumpah di laut. Ya. Tahukah kamu apa yang menjadi penyebabnya pencemaran tersebut? Dan apakah dampak yang terjadi? Pencemaran minyak di laut dapat berasal dari selain tumpahan kapal tanker pembawa minyak, ya, juga dari ladang-ladang minyak bawah tanah. Kemudian juga operasi dan perbaikan kapal tanker, kecelakaan kapal dan limbah industri. Nah, pencemaran air laut oleh minyak itu dapat menyebabkan biota laut, yaitu makhluk hidup
yang ada di laut seperti ikan, udang, kepiting, dan terumbu karang mati dan rusaknya ekosistem bakau. Nah, sekarang bagaimana upaya untuk menanggulangi pencemaran limbah minyak tersebut? Ilmuwan memanfaatkan ada bakteri namanya Pseudomonas yang bisa menguraikan minyak, membersihkan tumpahan minyak. Bakteri Pseudomonas mampu memanfaatkan minyak sebagai sumber energinya. Nah, untuk menghasilkan sumber energinya berarti dia mengurai minyak itu dengan cara memecah molekul minyak menjadi karbon dioksida atau CO2. Karena bakteri tersebut dalam memecah molekul minyak membutuhkan waktu yang sangat lama, maka ilmuwan menambahkan formula yang mengandung senyawa kalium fosfat dan urea sebagai nutrisi. Jadi, biakan bakteri Pseudomonas ini ditambahkan dengan kalium fosfat dan urea sebagai sumber energi atau sebagai nutrisi ya, supaya penguraiannya berlangsung lebih cepat. Pemanfaatan bakteri untuk menurunkan atau mendegradasi atau untuk menguraikan polutan yang mencemari lingkungan ini disebut dengan istilah bioremediasi. Selain menggunakan bakteri, penanggulangan pencemaran dapat menggunakan tanaman tertentu. Misalnya, eceng gondok itu juga bisa mengurangi pencemaran. Kalau menggunakan tanaman tertentu, ini disebut dengan istilah fitoremediasi. Fito itu sebetulnya artinya tumbuhan. Kita lanjutkan. Ya, bioteknologi forensik. Tahukah kamu bagaimana polisi menginvestigasi untuk mencari pelaku kejahatan atau tindak kriminal? Pada awalnya untuk mencari atau menginvestigasi pelaku tindak kejahatan hanya menggunakan tes sidik jari saja. Seiring dengan perkembangan bioteknologi, telah ditemukan teknik investigasi yang lebih akurat, yaitu melalui teknik DNA fingerprinting atau sidik DNA. Jadi kalau misalnya ada sel-sel yang tertinggal, mungkin sel-sel darah atau mungkin rambut atau kulit, ya. Nah, di situ bisa diamati struktur DNA-nya. Nah, kemudian dicocokkan dengan yang diduga sebagai pelakunya. Kalau cocok, itu berarti yaitu pelakunya. Prinsipnya sama, menggunakan sidik jari, tetapi kalau sidik jari keakuratannya masih lebih rendah dibanding dengan menggunakan DNA. Kita lanjutkan. Apakah DNA fingerprinting itu adalah teknik yang dilakukan untuk mengidentifikasi seseorang berdasarkan pada pita profil DNA. Prosedur DNA fingerprinting memiliki kesamaan dengan tes sidik jari. Dalam tes sidik jari dilakukan pencocokan profil sidik jari seseorang. Demikian juga pada DNA fingerprinting dilakukan pencocokan profil DNA individu. DNA fingerprinting dapat juga digunakan sebagai acuan untuk mengetahui hubungan kekeluargaan seseorang. Jadi kalau misalnya dulu ada kasus teroris ya, apakah benar pelaku peledakan bom ini anak dari si A dan si B? Nah, itu tinggal mencocokkan struktur DNA-nya. Jadi struktur DNA korban dicocokkan dengan orang yang diduga sebagai orang tuanya. Kalau ada beberapa bagian yang sama, nah di situ karena DNA masing-masing orang itu berbeda, tetapi kalau misalnya sebagian besar sama, itu berarti menunjukkan
dalam satu keluarga, merupakan anaknya. Baik pada gambar, ini sebagai contoh saja, ini misalnya ibu, ini ayah. Nah, varian-varian atau variasi-variasi struktur DNA-nya seperti ini. Jadi, ada DNA dari ayah maupun ibu yang diwariskan ke keturunannya. Nah, demikianlah ilmu forensik yang bermanfaat. Ini biasanya digunakan oleh bapak-bapak polisi. Jadi di institusi polisi di situ ada ahli biologinya. Artinya yang dididik menggunakan DNA untuk melacak pelaku kejahatan. Yang terakhir, dampak penerapan dan pengembangan bioteknologi. Penerapan bioteknologi dapat memberikan manfaat dalam kehidupan manusia, misalnya dalam bidang pertanian, peternakan, kesehatan, ya, yang dapat menghasilkan produk baru sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan manusia. Akan tetapi, selain memberikan berbagai keuntungan, penerapan bioteknologi juga memiliki dampak negatif, antara lain terhadap lingkungan, kesehatan, sosial, dan ekonomi. Nah, sekarang selain memberikan keuntungan, ternyata ada dampaknya. Baik itu terhadap lingkungan, juga kesehatan, dan sosial ekonomi. Nah, dampak-dampak negatif itu di dalam buku sekolah ada penjelasannya, antara lain di bidang lingkungan. Organisme transgenik jika tidak dikelola dengan baik dapat yang pertama mencemari keanekaragaman gen. Jadi ada polusi udara atau pencemaran udara, ada pencemaran gen yang ada di lingkungan atau merusak plasma nutfah. Apa itu plasma nutfah? Makhluk hidup yang masih memiliki sifat asli. Nah, sekarang ini makhluk hidup yang memiliki sifat asli itu sudah sangat berkurang. Nah, nanti dengan kemajuan teknologi di bidang pertanian, kalau misalnya petani-petani itu menanam tumbuhan transgenik, tanaman yang memiliki sifat asli itu bisa habis. Kemudian juga terjadinya hibridasi atau persilangan antara tumbuhan transgenik dengan yang lain itu bisa mencemari gen-gen. Artinya gen-gennya sudah tidak asli lagi, tercemar. Karena tanaman transgenik akan menyerbuki tanaman alami yang membuat gen-gen pada tanaman alami terkontaminasi dengan gen-gen dari tanaman transgenik. Proses pencemaran tersebut dikenal dengan istilah polusi gen. Kemudian yang kedua, penurunan jumlah plasma nutfah. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa tanaman yang memiliki sifat-sifat asli jumlahnya sangat menurun. Dalam bidang kesehatan, di samping penemuan-penemuan vaksin, antibodi, dan sebagainya bermanfaat di bidang kesehatan untuk pengobatan, untuk terapi, untuk diagnosa, ternyata juga ada dampak negatifnya. Perhatikan di sini, kombinasi gen baru pada tanaman transgenik dan hewan transgenik dapat memicu munculnya penyakit pada orang tertentu yang sensitif, misalnya reaksi alergi. Jadi, orang makan misalnya hewan sapi, daging sapi ya, atau hewan sapi penghasil daging, tapi sapi transgenik, ada kalanya orang-orang yang sensitif itu alergi. Beberapa produk bioteknologi seperti alkohol dapat disalahgunakan menjadi minuman beralkohol. Alkohol itu sebetulnya untuk membersihkan alat-alat medis, misalnya untuk sebagai pelarut, ya, yang apabila dikonsumsi terus-menerus dapat menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan.
Baiklah, itulah dampak-dampak negatif. Sosial ekonomi, silahkan dipelajari dampak negatifnya. Selamat belajar. Memang agak rumit sedikit pelajaran ini. Pelajari dengan penuh kesabaran, penuh ketekunan, tidak bisa memahami dengan mempelajari atau membaca satu kali, dibaca lagi, disimak lagi. Insya Allah, kalau kalian sabar, telaten, kalian akan memahami pembelajaran ini dengan baik. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.